Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Salah satu program dari Huria kita HGP Resort Cimanggis dalam rangka Pesta Gotilon saat ini Perhalado dari sektor Kolose akan memberikan sumbangsinya dalam rangka Pesta Gotilon. Untuk itu kepada Bapak dan Ibu dan anak-anak kami sekalian, marilah kita memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui partisipasi kita dalam rangka Pesta Gotilon yang akan datang. Untuk itu kami persilakan kepada Perhalado sektor Kolose untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Silahkan. Iya, mulai tema di tuata, mulai tema di hita salhu naruas ni huriata huriah HGP Cimanggis. Mulu tung hamina dua pedison nama wakili keluarga Perhalado. Mulu amang tabunan lagi kurang sehat. Tatangnya kemah asalam tuh hipasna. Mulu hala inata lagi pataraho danak tu persikolan. Jadi hamina dua yang dison ngamulai hitir-hitirau. Ngamulai hitir ala holak kamina dua sotung salan non. Jadi ngasuara pas-pasan personiloti anu musiate. Jadi berpemuati marohamu. Jadi una pola suara nami paroha kamu alai saweran naima na perluate. Jadi mau lihat mah di Tuhata dohono nami dote sian hami sektor Kolose pergi ke pasar Sisalak untuk berbelanja dari gang masjid sektor Kolose. Sebelum makan bubur dulu, sebelum beli manggis, kami datang di sini Perhalado HGP Cimanggis mengharapkan berkat daripada Tuhan melalui HGP Cimanggis. Musik. Tuhan, sang guru
maka naso mangalian dope kita play maka pasu-pasu tua kabar tikian namanya. Mau lihat deh. Tema di tuhatah, malah tema di hamuama nami do ina nami, gabi bolong grogiki alani gudang isawerani. Ora sembah, malah tema. Sebelum kita memulai acara ibadah kita, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita. Saat teduh sejenak kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan untuk kita pada minggu hari ini terambil dari Yakobus pasal yang pertama ayat 22a. Demikian hukum Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita merendahkan diri mengaku dosa kita ke hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kami datang kepadamu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Epistel pada minggu kita hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Kita baca secara responsoria. Dari kami ayat yang pertama, nanti di ayat yang ke-9 kita baca bersama-sama. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, supaya sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Di ayat yang ke-9 kita bersama-sama. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran mereka ajarkan ialah perintah manusia. Demikian epistel kita pada minggu ini.
Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan lagu pujian yang dipersembahkan Ina Kamis dan disambung dari Ama Huria.
Kita dengarkan warta jemaat kita pada minggu ini. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu tanggal 1 September tahun 2024. Yang pertama nama Minggu. Nama Minggu kita hari ini Minggu ke-14 setelah Trinitatis. Topik Minggu berpegang pada perintah Tuhan. Yang kedua, kelompok KOR Minggu tanggal 8 September 2024 pada pukul 7.30 Ina Hana, Ama Salom, dan Ina Esther. Pada pukul 10 Ama Huria, Ina Kamis, Lansia, dan NHKBP. Pukul 17 remaja. Yang ketiga, ibadah Minggu pukul 7.30 pada tanggal 8 September 2024 kita memakai bahasa Batak. Yang keempat, kebaktian sektor di sektor Korintus of di Judea di rumah keluarga M. Panjaitan Worugultom, di sektor Kanan di rumah keluarga Nyonya Simanjuntak Woru Bintang, di sektor Efesus of di sektor Galatia di rumah keluarga UR Siagian Woru Simbolon, di sektor Filipi di rumah keluarga S. Sitinjak Woru Sinaga. Hari Rabu tanggal 4 September di sektor Sion di rumah keluarga T. Hutagaol Woru Simanjuntak Nahinan. Di sektor Betania di rumah keluarga R. Silalahi Woru Limbong sekaligus acara mangapuli. Di sektor Roma of di Nazaret di rumah keluarga Hasinaga Woru Pardede,
di sektor Kolose, di rumah keluarga W. Simbolon Boru Purba, di Bethlehem, di rumah keluarga B. Gultom Boru Sinaga. Alamat bisa kita lihat di warta yang kita pegang masing-masing. Yang kelima, penampilan kreativitas dalam rangka Pesta Gotilon. Minggu hari ini diadakan penampilan kreativitas dalam rangka Pesta Gotilon di Badah pukul 7.30, yaitu kreativitas Parhalado dari sektor Kolose, dan pada pukul 10 WIB dari kreativitas Parhalado sektor Efesus. Pada Minggu tanggal 8 September 2024 di Badah pukul 7.30, yaitu kreativitas dari kategori INA dari sektor Nasaret. Di pukul 10 yaitu kreativitas dari trio. Yang keenam, amplop Pesta Gotilon dan Tahun Okumene Inklusif. Di minggu hari ini kita mengumpulkan persembahan amplop Pesta Gotilon dan Tahun Okumene Inklusif. Yang ketujuh, baptisan kudus. Di minggu hari ini diadakan pembaptisan kudus untuk 5 orang anak, 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, dilaksanakan di ibadah pukul 10 WIB. Yang kedelapan, pertemuan perdana pelajar SIDI. Di hari Minggu tanggal 8 September 2024 diadakan pertemuan perdana pelajar SIDI bersama dengan orang tua. Dihimbau untuk yang telah mendaftar agar dapat hadir mulai pukul 15 WIB. Yang ke-9, anak lahir di hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 telah dikaruniakan Tuhan 1 anak perempuan pada keluarga T. Lumbar Raja Boru Sidabalok dari sektor Kanan. Anak dan ibu dalam keadaan sehat. Yang ke-10, amplop resort. Di hari Minggu tanggal 8 September 2024 mengumpulkan persembahan amplop resort. Yang ke-11, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah pada tanggal 25 Agustus 2024 sebanyak 907 orang. Yang ke-12, jemaat yang berulang tahun kelahiran 48 orang, ulang tahun pernikahan 6 keluarga. Pendeta dan Majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode 26 Agustus sampai dengan 1 September 2024. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Yang ke-13, iuran diakoni sosial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini sebanyak 8 kakak, jumlah Rp1.600.000. Yang ke-14, persembahan bulanan atau tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan atau tahunan minggu ini 9 kepala keluarga dengan jumlah Rp1.920.000. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial sampai bulan September 2024. Dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke Parhalado sektornya masing-masing. Yang ke-15, keuangan gereja, Huria Rp14.705.550. Pembangunan Rp1.250.000.
Rp897.850. Sentralisasi atau pusat Rp8.663.600. Jumlah keseluruhan Rp25.267.000. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikut. Persembahan umatnya untuk kemuliaan namanya. Amin. Kita mendengarkan lagu pujian dari NHKBP.
Sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B, kita bernyanyi. Yesus junjungan
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus. Saya tidak perlu lagi memperkenalkan diri ya. Tapi ada baiknya memang harus diperkenalkan karena tidak semua kita yang beribadah hari ini beribadah pada pukul 10 saat kami diojakkan di sini. Saya Pendeta Adolf Tasman Nababan, dulunya melayani sebagai Kabid Diakonia di kantor distrik kita, Inang Bor Siregar. Kita boleh sama-sama beribadah dan sudah dikaruniakan 2 orang anak, 1 perempuan. Saat ini sudah memulai perkuliahannya di Solo dan 1 anak laki-laki masih duduk di kelas 9 atau kelas 3 SMP di SMP Yadika 12 Limo. Sampai hari ini kami masih tinggal di Limo dan seminggu ke depan berproses untuk pindah ke rumah dinas kita. Jadi kalau ada sedikit kendala-kendala waktu dan pertemuan yang belum bisa dipenuhi mohon maklum. Atiak kamang unang zotur dulu hamau di paredioda ya, dan kiranya kita semuanya boleh saling membangun persahabatan. Kiranya selama pelayanan kami di sini kita semakin akrab, saling kenal, dan yang lebih utama ketika kita sudah tahu pergumulan sesama kita, kita boleh saling mendoakan dan saling menguatkan. Dan hari ini firman Tuhan menyapa kita dalam ibadah kita hari ini, minggu ke-14 setelah Trinitatis, yang tertulis di dalam kitab Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 2 dan ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari kita simak dan kita renungkan firman Tuhan. Saya akan membacakan untuk kita demikian. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Demikian firman Tuhan. Saya mempersiapkan slide PowerPoint untuk memudahkan kita memahami firman Tuhan ini, dan boleh dilihat ke kiri ke kanan, jangan hanya ke saya saja, supaya bisa kita menikmati khotbah ini Bapak Ibu dan saudara-saudari. Bapak Ibu dan saudara-saudari, ada satu pertanyaan untuk mengawali khotbah hari ini. Apa yang membuat seseorang bisa lupa diri dan menjadi tinggi hati atau sombong?
ahado nama bait jolma boy gabe lupa diri, lupa tu debata gabe gijang rohana. Nah, pasti masing-masing kita punya jawaban. Mungkin sama, mungkin juga berbeda-beda. Tetapi ada, pasti ada. Tetapi dua alasan yang dapat kita lihat dari latar belakang nas khotbah kita ini, ada dua. Yang pertama, bahwa seseorang bisa lupa diri, lupa kepada Tuhan, menjadi tinggi hati dan sombong adalah yang pertama, ketika hidupnya sudah semakin makmur, hidupnya semakin mapan, atau dalam bahasa sederhana, orang bisa menjadi lupa dan tinggi hati karena dia sudah kaya raya. Benar? Iya. Yang kedua, orang bisa menjadi lupa diri, lupa kepada Tuhan oleh karena dipengaruhi lingkungan sekitarnya, lingkungan pergaulannya. Coba siapa di antara kita yang punya anak-anak remaja? Seberapa sulit menelepon mereka kalau mereka sudah di luar? Nah, berarti kita sepakat ya. Kitanya saja yang khawatir, mereka santai saja. Itu tantangannya. Mari kita dalami dulu alasan ini Bapak Ibu dan saudara-saudari. Mari kita baca Ulangan 4 ayat 1. Ada tampilannya supaya lebih cepat ya. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Saya menggarisbawahi nas ini dengan kata memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Tanah apa itu? Tanah Kanaan. Dan kita tahu tanah Kanaan, bahwa tanah Kanaan adalah tanah yang melimpah dengan susu dan madu. Ulangan 26 ayat 9. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, supaya suatu negeri yang melimpah-limpah susu dan madunya. Ini tadi yang menjadi alasan pertama. Saya waktu di Mesir dan saat berada di gurun pasir, di padang gurun, mereka sering kekurangan makanan. Tetapi mereka akan masuk ke tanah Kanaan, tanah yang makmur, yang subur. Tarsong na di hutat taidoi, hola ditipal hoppe hauni gadung itu. Maka kemakmuran itu bisa saja membuat mereka lupa diri, lupa kepada Tuhan, menjadi sombong dan tinggi hati. Ketika hidupnya sudah semakin makmur, umat Israel bisa menjadi lupa setelah menikmati suasana di tanah Kanaan. Alasan kedua tadi Bapak Ibu dan saudara-saudari, boleh kita baca lagi Ulangan 6 ayat 14. Ya. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekelilingmu. Ini yang alasan keduanya. Umat Israel yang nanti akan tinggal di tanah Kanaan, mereka akan tinggal bertetangga dengan bangsa-bangsa dan suku-suku yang mempunyai Allah-Allahnya sendiri. Dan mereka bisa lupa kepada Tuhan karena mungkin ibadahnya, cara beribadahnya di seberang, di tetangga lebih hebat. Cara memujinya di agama-agama sebelah lebih menarik secara fisik. Atau mungkin lebih gampang, tidak ribet. Sehingga mereka boleh saja akhirnya lupa kepada Tuhan. Itulah yang kedua. Ketika umat Israel bisa lupa kepada Allah karena dipengaruhi oleh agama-agama dan tradisi suku-suku di sekitar mereka. Itulah yang melatar belakangi Bapak Ibu dan saudara-saudari.
Karena memang banyak agama-agama, suku-suku yang memuji dewa-dewi yang mereka yakini sebagai kekuatan, pelindung, dan yang memberi berkat. Dan atas dasar itulah Musa dalam nas khotbah kita ini menasihati mereka supaya mereka tidak lupa kepada Tuhan Allah dan menjadi lupa karena kemakmuran itu, karena pengaruh di sekitar mereka. Maka Musa menegaskan, maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan. Tujuannya supaya mereka hidup. Itu tadi ayat 1. Mereka sejahtera ketika memasuki dan menduduki negeri yang Tuhan berikan kepada nenek moyang mereka. Maka hanya dengan setia kepada ketetapan firman Tuhan, setia kepada peraturan yang ditetapkan oleh Tuhanlah, yang diajarkan oleh Musa kepada mereka, mereka tetap memiliki integritas. Hata Batak, adong hadirionna, filosofi orang Batak, mek pesihapur lujung, dijujung dulu. Tidak tertarik dengan yang lain selain daripada jati dirinya umat pilihan. Caranya tadi harus tetap setia kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dari latar belakang inilah kita merefleksikan firman Tuhan dalam kehidupan kita saat ini. Bagaimana kita menyikapi aturan, ketentuan yang memang seringkali kita anggap sebagai beban. Toho doa manginang. Iya. Mindset pola pikir instan itu sudah merasuki kita sehingga segala sesuatu yang diaturkan bagi kita, ditentukan untuk kita turuti, seolah-olah itu menjadi beban. Aturan dan ketentuan sering sekali kita anggap sebagai beban, sebagai hal yang memberatkan. Saya ambil 2 contoh, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Orang-orang yang berobat ke dokter, lalu dokter memberikan anjuran pantangan-pantangan makanan, kita anggap itu sebagai beban. Dungi teromahlah kita, mate mangalang. Satu, 2, 3 pantangan itu kita anggap sebagai beban dan seperti malapetaka. Apalagi may dok, anggo sa minggu nang jual lang jo B2 dah na bagu. Ay torseheran nang menurut tu banotoru nama pakilala. Kita anggap sebagai beban. Yang kedua, saat berlalu lintas, orang sering terbeban untuk memakai helm. Dengan berbagai alasan untuk tidak memakai, dia akan munculkan itu. Aizono do. Ini dua pala nyodo, apa olo do, hola keluar siap pitu tukap. Jadi jok do gabi dugul-dugul nebay marhelem. Nah, kalau ada gambar itu mudah-mudahan itu bukan jemaat Cimanggis. Tapi wajahnya sengaja saya blur supaya tidak melanggar undang-undang IT mempublikasikan foto orang lain tanpa seizinnya. Padahal kita tahu kalau dokter menganjurkan pantangan makanan itu adalah berproses untuk memudahkan dan mempercepat sembuh. Atau apa tuh HP? Kalau kita harus memakai helm saat berkendara roda 2, saat berjalan berkendara roda 2, kita tahu itu adalah untuk memperkecil resiko kecelakaan fatal. Tahu kita. Bahkan orang sering lebih ribet daripada memakainya. Lebih baik digantungkan di tangannya. Padahal di sini menjadi beban. Kalau di sini tidak jadi beban. Ada apa ini? Itulah yang terjadi dalam dinamika sosial kita dan banyak lagi aturan-aturan. Misalnya secara rohani, hal yang sama juga kita alami. Ketentuan-ketentuan atau aturan gereja sering dianggap sebagai mempersulit urusan dan keinginan kita. Muluboy na hatok naima. Firman Tuhan,
ketentuan firman Tuhan, lebih lagi kita anggap sebagai pembatas yang menghalangi kebebasan kita, menghalangi gerak hidup kita. Dan itulah yang terjadi, yang sering kita lakukan. Oleh sebab itu khotbah hari ini mau menegaskan bahwa ketentuan aturan firman Tuhan adalah menjadi keselamatan dan perlindungan kita, supaya secara rohani kita diselamatkan, keselamatan kita terjamin. Maka kita harus hidup setia menurut ketentuan dan aturan firman Tuhan. Kesetiaan kita itu nyata di mana? Di mana kesetiaan kita dapat terlihat dalam memenuhi seluruh ketentuan hukum Tuhan, firman Tuhan. Mari kita baca Ulangan 4 ayat 2, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Ya. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Kesetiaan kita yang pertama adalah jangan menambah dan mengurangi. Karena menambah dan mengurangi itu adalah sebuah penganuliran. Kalau dikatakan jangan menambah atau mengurangi, berarti kita sedang masuk kepada sebuah komitmen untuk menegaskan supaya dalam memenuhi ketentuan firman Tuhan, janganlah ada interpretasi yang didasari oleh pemenuhan keinginan kita semata. Jangan ada pemahaman yang hanya memenuhi kepentingan manusiawi kita. Halak batak madok ipatongon-tongon tu dirina. Bahado saboy masuk gabe calon, itu tukang-tukangi masuk, tabay masuk tapatong-tong mabuhama saboy. Unang songoni. Maka harus dengan sempurna, dengan tidak menambah dan tidak mengurangi. Dan jangan mencari keuntungan dari aturan, dari firman Tuhan itu. Karena sudah pasti setiap usaha menambah dan mengurangi itu adalah pengkhianatan kepada Tuhan. Dan bisa menjadi kesesatan dan berujung kepada kematian rohani. Gabe mate todi nangpe mangulu dagingna. Maka kemurnian, purinitas, kesucian dan ketulusan akan menjadi dasar yang penting yang harus kita utamakan dalam merespon, memahami dan melakukan firman Tuhan. Tarbohado contoh nion, jojo do hubay na manginang. Ahado isini pati bawaluhon. Unang unakom. Bah, memang mau do piharwa katehismu si dapat. Kalau mencuri itu yang bagaimana? Mengambil yang bukan miliknya. Molodok ke pengidalam badik dek boto mudo. Mamereng gudang na doate. Ido atiak kamang. Setabi bah saya holan natutor hubereng tugizang ko bereng odo. Buat odo. Bah saya buat. Itu tadi interpretasinya. Bah siang mai. Baru etong-etong nggak boleh sama kok bangso. Itu interpretasi kita, keinginan kita. Padahal tadi kita katakan mencuri itu adalah mengambil yang bukan milik tadoi. Ini tidak bertuan kata. Nah, kira-kira itulah interpretasinya. Sehingga hanya untuk memenuhi keinginan kita. Jangan menambah, jangan mengurangi. Maka kita diajak untuk meresponnya dengan beberapa hal. Merespon kesetiaan kita kepada firman Tuhan ini. Mari kita baca lagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari ayat 6. Kita sama-sama dengan sedikit semangat. Ya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini
adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Melakukan firman Tuhan dengan setia. Melakukan firman Tuhan dengan setia berarti menjadikannya sebagai fondasi atas dasar untuk bertindak dan berperilaku. Karena firman Tuhan akan menjadi sumber hikmat dan akal budi. Mualni parbinotoa dohot habisukon. Jadi harus itu yang pertama. Nah, kita tahu Bapak Ibu dan saudara-saudari bahwa zaman ini orang tidak cukup hanya pintar, tetapi harus berhikmat. Iko marbisu do, dang saya holam malo. Karena banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang tidak hanya membutuhkan kemampuan intelektual dalam meresponnya. Dang saya holam malo ikon doh do bisuk. Misalnya, bagaimana kita merespon informasi di media sosial yang penuh dengan kebohongan dan hoax. Bagaimana kita meresponnya? Harus berhikmat. Hai sipata, hai barita na sotik kosdo di gemari jolma. Di media sosial, yang buruk-buruk saja yang lebih direspon orang. Anggur renungan harian do, di scroll deh langsung, scroll. Boleh kirim-kiriman, saya rasa hutan deh banyak. Di era digital, di era informasi yang sangat mudah diakses dan disebarkan, bagaimana kita dengan bijaksana? Asa unangolo hamak kainang stres, akaina nami molo adong diberek kamu di media sosial saya holan nomor dalani ibadah. HP kamu saya dijabu. Belum tentu. Tapi jangan berprasangka buruk, hanya berhikmat. Itulah hidupnya dan inilah hidup. Menikmati hidup todono perlu. Jadi harus berhikmat dan hikmat itu diterima dari firman Tuhan. Unang gabe mardosa merespon akka hoax. Tarhon ada berdalal-dalanon utang nasoy gararon. Jangan. Hikmat dari Tuhan itu akan memberikan kita satu pemahaman, pengertian untuk merespon segala sesuatu sehingga kita di tengah dunia yang penuh dengan hoax, dengan kebohongan dan apa-apapun itu kita bisa tenang. Tenanglah hai kau jiwaku bersama suami dan anak-anakku. Hai, tenanglah kau jiwaku bersama istri dan anak-anakku. Biarkan orang menikmati rezekinya dari Tuhan karena Tuhan tidak akan pernah mengambil rezekimu untuk diberikan kepada orang lain karena Tuhan melimpah. Maka kita harus membutuhkan hikmat. Yang kedua, bagaimana merespon hubungan keluarga dan dinamika sosial yang berubah-ubah. Dakkola di naso parogamu Kristebe. Orang Kristen juga sepertinya sudah mulai merempet mau bercerai-bercerai. Ini dinamika. Padahal waktu ditanya pendeta, soina mahatona, naulu do. Karena banyak dari luar yang mempengaruhi kita untuk lebih sepertinya menikah itu alternatif. Gabe masa madihita, kami sudah tidak cocok. Bah, aidang nama sifat cocok-cocokan dah. Tapi dipertemukan oleh Ido. Mulut Tuhan mempertemukan, biarkan dia yang mengurus. Maka kepada generasi muda jangan bohong-bohongan kalau pacaran, terus terang aja. Jangan casingnya diganti-ganti. Dalamnya masih itu. Nah, bagaimana kita merespon? Termasuk amanginang, tu akan tua-tua modal setabi. Generasi muda nuang, saya herana sorohana lah muli dok manguli. Ingat 32 tahun lalak dang ngolo muli. Kita harus berhikmat memahami ini. Zamannya memang seperti itu. Sotung lo jahita, bayi si penadapok bau lo hima, unang songoni. Mereka sudah mempunyai zamannya sendiri. Ada zaman milenial, nah di atas kita lah itu sedikit. Kita masih zaman kolonial. Ada Gen Z dengan dinamika hidupnya. Maka kita orang tua harus berhikmat. Unangi pak sahamu. Sotung gabe marsak kamu majalu dengan di tetanggamu. Bisa saja kan?
Bisa saja, soal nama jaludangan diga memang mengudang. Karena jodoh ada di tangan Tuhan. Tuhan yang memberikan jodoh. Jadi gembira kita. Pasti Tuhan punya rencana dari kepada anak-anak kita dan kepada kita. Adong do. Batatangiak konatong. Martangiak kita di bagasa seret mira unang memaksa. Tapangido matu Tuhan. Lalu yang ketiga, ketidakpastian ekonomi dan kesenjangan sosial. Ay bingung gue benak kebijakan-kebijakan non tokinon. Tanggal sada dibatasi nama pertalite na trop stresi ba. Ulu jame stresi. So nalahu inumo ni pertalite. Bah kita batasi saja. Kita batasi saja langkah kita. Supaya semakin efisien. Supaya semakin bisa kita menikmati kehidupan kita dan banyak hal lain yang menginang. Makanya firman Tuhan harus menjadi fondasi, sumber hikmat untuk merespon semua dinamika kehidupan kita. Maul penguluan tabulus, maul disinamot dihepeng, iko berhikmat dohita. Dang tunasotolap pain nuni debatasong ni. Na tolak doa mua manginang meluarong bergumul di ekonomi. Siap. Ay si pata ngolom maul mekilak kanamura memikir hamarona daripada napogus memikir hapogusonna. Amaul senyum. Itu kenyataan. Dan yang terakhir berikutnya mari kita baca Ulangan 4 ayat 9. Boleh ditampilkan? Ya. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Inilah yang kedua. Tandanya kita komitmen setia kepada Tuhan, berarti beritahukanlah kepada anak-anak dan cucu cicitmu. Babua-bua Nabi Nani Tuhani. Memberitahukan, mengajarkan kepada anak kita, anak cucu kita. Sama seperti umat Israel. Karena mereka berada di sekitar bangsa-bangsa yang punya pengaruh hebat atas iman mereka. Anak-anak kita juga sekarang berada seperti di tanah Kanan. Memang makmur, tapi di sekelilingnya banyak ajaran-ajaran yang bisa merusak mereka. Adong akan menggugahnya. Maka tugas kita sebagai orang tua adalah menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Unang saya pola tahirim guru sekolah minggu mengajar tang yang metawon. Itu gereja pesa lisa minggu do IP 2 jam. Mau ngalewat 2 jam itu tertazu nengarisak kami. Tertatugu do. Sian per mingguan. Dari rumah. Di rumah lah diajarkan. Ido asa dong hatan batak madokon zolosia jabu do asa tu alaman, sian alaman tu balian ke seberang. Di rumah dulu dibentuk. Jangan merasa nyaman akainang kaum muda. Asa boy markombur-kombur dodongan naik torelian HP tidak dan anak. Tapi di sana kau main-main kau. Asal mau boy marnonang, jangan. Kita harus alirkan itu firman Tuhan kekuatan nama dongani kita. Harung siak kita nama buan harta kekaya siak kuta. Barang adong dah, bo saru pada ala Israeli hitaun. Dele ni masong ni adong ko nama ka sajadila adong na naik truk adong naik ailes na Zulu. Dalam kepedihan kita datang, tetapi Tuhan memberkati kita. Soal bagaimana kita banyak memiliki atau tidak sekarang itu urusan kedua. Tapi kita diberkati Tuhan hari ini, amin. Betapa buitong. Walaupun mungkin gara-gara perbedaan gen itu tadi sulit bagi mereka menerimanya. Ay molo hamin na Zulu do ba mga langgarong do iliano pungmu molo ningon ya lusi do tong memang. Kenapa mau? Nah. Ay soy boto. Salah sendiri mau. Nah. Maka tidak lagi seperti itu polanya. Cara hidup kita ini saja. Unang pola tapababuan na Zului. Molo neng pabotay tabot tu hutang. Mulak kita omma hutan upungmu. Apalagi ngudang zabu na yang sigay hutakan ang bepenghunina. Omma asay boto. Maka kita ajarkan itu supaya dunia anak-anak kita banyak yang mengganggu manginang.
gadget, dengan gamenya, dengan berbagai macam tantangannya. Anak-anak kita dikelilingi oleh berbagai tantangan iman yang bisa menghilangkan jati diri mereka, dan mereka menjadi candu. Tantangan dunia sosial anak saat ini begitu luar biasa. Maka harus kita berikan waktu untuk mendidik, mengajarkan firman Tuhan. Maka muncul pertanyaan, seberapa serius kita mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita? Kesungguhan hati kita ini akan berdampak kepada pertumbuhan iman dan pertumbuhan karakter dari anak-anak kita. Dan suatu motivasi yang baik supaya kita tetap setia dan memberitakan firman Tuhan, memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Untuk penghujungnya, mari kita baca Bapak Ibu dan Saudara-saudara ayat 7. Ya, sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepada seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Pertanyaan, jonok do Tuhan yang kain ngamang? Apakah Tuhan itu dekat? Apakah dia jauh di surga? Tuhan itu dekat. Dan bukan saya yang mengatakan itu. Ayat 7 firman Tuhan ini. Jonok do ibana. Dan kita sering bernyanyi, Tuhan hanya sejauh doa. Seberapa intens, seberapa sungguh-sungguh Bapak Ibu dan saudara-saudari memberikan waktu untuk berdoa. Atau jangan-jangan boy do lopus siap pagi saat tu botari dang adong martangyang. Adong do sungoni. Mudah-mudahan dang adong alesian parhohom nai heran adong do. Berikan waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Yang dimaksud bukan berdoa di pertangyangan, bukan di gereja. Itu doa persekutuan. Tuhan menuntut kita doa pribadi. Ada orang semua dope sariho martangiang, nang dung hehe tabai martangiang. Walau sangat dope kita rap do tak kaya nak kotai mabegi renungan martangiang tatangyakon. Jadi kami setiap pagi berdoa karena kami sudah di Cimanggis, maka setiap pagi kami wajib mendoakan jemaat Cimanggis. Ya. Di ibadah keluarga. Sudah mahita songoni, anggo orang itu tergebe hehe, hapor siau dok semangat na mangudon. Marmatia masih polisi. Alang sudah kita mertangiang. Siapa tahu amanginang Tuhan masih merindukan, masih kurang ini keluarga yang berdoa, belum tajam. Tapi kalau kita memberi waktu sebentar saja, nak kapung wakur boy de bain, adong dosi tangyak konon na khusus kontak doa nang gua pala 5 menit di jabu nabi. Sepakat kita jam sia dah, jam sia. Akapung wanina. Jangan lebih banyak berfoto-foto ria daripada berdoa. Tapi jangan tersinggung ya, hanya bercanda. Maka firman Tuhan bersaksi bahwa Tuhan dekat, tetapi bisa menjadi jauh dan sangat jauh sekali ketika kita tidak mau memanggil dan menyebutnya. Saya tadok madang peduli Tuhan obbe. Apa hola ditikir si tahun udah tok kita roman daftar tibana. Anggo di tikisonang do seperti tidak ada masalah. Merdalian itu. Maka baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudari, semakin tergugah untuk berdoa secara pribadi, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan karena Tuhan memang dekat. Tapi kalau kita menjauh, Tuhan itu akan jauh. Sehingga dengan firman-Nya kita dikuatkan menjalani kehidupan dan semakin berhikmat dan kita menjadi orang-orang yang setia. Kita semakin berhikmat menjalani kehidupan kita. Kita akan semakin tetap rendah hati dan tetap semangat menjalani kehidupan ini. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terpujilah Engkau Tuhan atas cinta kasih yang Kau nyatakan dalam persekutuan ibadah kami. Biarlah nyanyian doa dan pujian kami berkenan kepadamu, supaya nama Tuhan dimuliakan lewat ibadah kami ini. Dan kami percaya Engkau menerimanya di dalam tahta kemuliaan-Mu. Demikian juga kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kehidupan kami hari ini untuk boleh menerima, merespon firman-Mu dengan taat dan setia dan mau memberitakannya kepada anak cucu kami supaya mereka juga menjadi generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Begitu banyak beban hidup yang mungkin mengganggu dan mengusik kehidupan kami.
Tetapi Engkau menjamin, Engkau dekat dengan semua orang percaya yang datang kepadamu dan memanggil menyebut namamu. Demikianlah iman kami percaya di dalam menjalani kehidupan yang syarat dengan berbagai pergumulan ini, ya Bapa di sorga. Biarlah kami selalu mendekatkan diri kepadamu, karena Engkau berkuasa mengusir segala pergumulan hidup kami. Apakah itu oleh karena kehidupan ekonomi, beban hidup yang begitu berat. Biarlah Tuhan juga menyatakan kasih-Mu, mencukupkan bahkan berkelimpahan memberikan kepada kami berkat-berkat yang tercurah dari kemurahan-Mu, bukan karena kuat dan hebat kami. Kami juga memohon, jikalau saat ini ada dari jemaat-Mu yang terganggu kesehatannya, kiranya tangan Tuhan yang penuh kasih datang untuk memulihkannya. Dan secara khusus kami juga bawakan dalam doa kami, Inang Nyonya Sintua O Manulang Inang Boruna Pitupulu, Amang Opu Julian Simanulang yang saat ini dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan juga memberkati proses pengobatan, memulihkan mereka, memberkati makanan, minuman, bahkan obat yang mereka konsumsi. Demikian jemaat-Mu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya setiap upaya pemulihan Tuhan berkati, menghadirkan kesehatan bagi mereka. Dan kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang berduka cita, secara khusus untuk keluarga Amang El Togatorop Inang Boru Siregar, di mana mertua laki-laki Amang Togatorop sudah Engkau panggil Opu Bertalia W Siregar. Kiranya Tuhan menghiburkan dan menguatkan keluarga. Terima kasih Bapa di sorga. Sekalipun banyak pergumulan hidup, tetapi Engkau juga memberikan berkat-berkat yang melimpah dari sorga atas kehidupan kami. Kesehatan dan sukacita yang boleh kami nikmati, kebersamaan dengan keluarga. Dan secara khusus ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk saudara-saudari kami jemaat-Mu yang saat ini merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Engkau kiranya selalu memberikan berkat dari kasih-Mu kepada mereka, dalam usia yang bertambah semakin memberi semangat bagi mereka untuk lebih dekat kepada Tuhan. Demikian keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan, damai sejahtera-Mu Engkau hadirkan di tengah keluarga untuk memberikan mereka sukacita dan kegembiraan dalam menjalani hidup. Bapa dalam surga, demikian untuk seluruh program pelayanan kami dalam minggu ini. Biarlah Engkau memampukan para hamba-hamba-Mu, para halado dan para pendeta untuk melakukannya di dalam kasih-Mu. Dan kami percaya pelayanan yang setulus hati akan membuahkan sukacita bagi jemaat-Mu dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Banyak hal yang kami pintakan kepadamu. Biarlah dengan kehendak-Mu kami boleh menjalani kehidupan ini, dan kami percaya yang terbaik akan Tuhan berikan bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita aminkan firman Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 730 sambil memberikan persembahan kita.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.